Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Nadia, NIM 3518058 dari kelas Terapi Keluarga B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi mengenai masalah keluarga dan solusinya. Untuk narasumber yang pertama berinisial LS, alamat Duku di Lemkulon, RT 2 RW 1, Desa Banjarsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, berusia 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian struktur keluarga. Terdapat keluarga inti, ada ayah berinisial AAT berumur 34 tahun, kemudian ibu LS, narasumber tersebut berumur 30 tahun, kemudian anak berinisial DFA berusia 3 tahun. Kemudian relasi dalam keluarga. Relasi pasangan suami dan istri. Hubungan antara suami dan istri baik, komunikasi melalui dua arah, tatap muka maupun media sosial berjalan baik dan lancar, walaupun terkadang masih ada kesalahpahaman. Relasi pasangan suami istri ini bisa disebut dengan pola perkawinan head complement, yaitu pola perkawinan dilihat dari istri sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan memenuhi istri dengan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian, dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Kemudian relasi orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak sangat dekat dan hangat. Mereka memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anaknya yang masih balita atau berusia 3 tahun. Komunikasi antara orang tua dan anak selama ini berjalan dengan baik. Masih memiliki satu anak yang masih balita, membuat mereka belum terlalu repot dalam mengurusnya dan masih bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Mereka memberikan cinta dan kasih sayang yang lebih kepada anaknya. Dari hubungan yang dekat dan hangat antara orang tua dan anak memberikan dampak baik bagi tumbuh kembang sang anak. Anak menjadi sangat dekat dengan orang tuanya, dan orang tua menjadi salah satu tempat kepercayaan anaknya. Kemudian keberfungsian keluarga. Yang pertama ada fungsi reproduksi, kemudian fungsi sosialisasi dan edukasi, kemudian fungsi penugasan peran sosial, lalu fungsi dukungan ekonomi, dan fungsi dukungan emosi atau pemeliharaan. Poin berikutnya yaitu sistem keluarga. Keluarga adalah komponen dari ayah, ibu, dan anak, bisa dibilang sebagai keluarga inti. Kehidupan keluarga dari tugas suami dan istri sampai tugas antara orang tua dan anak. Mereka menempatkan tugas dan posisinya dengan baik sehingga membentuk sebuah sistem keluarga. Keluarga bukan individu, melainkan interaksi antara individu tersebut. Kemudian konflik dalam keluarga. Dari hasil wawancara, si LS ini menceritakan konflik yang terjadi dalam keluarga kecilnya adalah konflik antara suami dan istri. Konflik tersebut dimulai dari antara suami dan istri menjalankan long distance marriage atau LDM atau hubungan jarak jauh karena sang suami bekerja di Jakarta. Konflik yang timbul adalah sering terjadinya kesalahpahaman komunikasi. Menurut LS, komunikasi jarak jauh dengan media massa tetap beda rasanya dengan komunikasi langsung, walaupun sama-sama komunikasi dua arah. Kesalahpahaman dalam komunikasi sering terjadi saat LDR, akan tetapi saat bertemu secara langsung, salah paham akan terselesaikan. Menurut narasumber, kesalahpahaman dalam rumah tangga sangat mudah terjadi, apalagi kesalahpahaman dalam hal komunikasi. Kemudian terapi atau solusi yang dilakukan oleh narasumber adalah narasumber tersebut melakukan solusi atau konflik itu dengan cara membicarakan baik-baik masalah tersebut dan menurunkan ego masing-masing dan tidak bergantung pada individu lain terkait masalah ini, agar kesalahpahaman yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menjadi masalah yang berkepanjangan.
Kesimpulannya, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan LS, mengatasi masalah kesalahpahaman komunikasi antara suami dan istri dengan menggunakan terapi Bowen, yaitu pemisahan diri atau differentiation of self. Terapi tersebut dilakukan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain, dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang dan jernih dalam menghadapi konflik, serta menolak pemikiran yang tidak jelas serta emosional dengan menggunakan solusi menurunkan ego masing-masing antara suami dan istri yang sedang memiliki konflik kesalahpahaman antar komunikasi. Kemudian narasumber kedua, identitas narasumber berinisial EF. Alamat Duku Dilem Kulon, RT 2 RW 1, Desa Banjarsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berusia 31 tahun, pekerjaan sebagai guru. Struktur keluarga, terdapat keluarga inti dengan ayah berinisial SA berusia 32 tahun, kemudian ibu EF si narasumber tersebut berusia 31 tahun, kemudian memiliki dua anak berinisial RA dan berusia 9 tahun, dan yang kedua SHR berusia 2 tahun. Kemudian relasi dalam keluarga. Relasi pasangan suami dan istri. Hubungan antara suami dan istri baik dan termasuk dalam pasangan suami istri yang romantis walaupun sudah memiliki dua anak. Komunikasi melalui dua arah, tatap muka maupun media sosial berjalan baik dan lancar. Antara suami dan istri menempatkan posisinya dan tugasnya masing-masing dengan baik. Kemudian relasi pasangan suami istri ini dapat digolongkan pada pola perkawinan super junior partner, yaitu pola perkawinan posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami tetapi juga menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak sepenuhnya lagi bergantung pada suami untuk hidup. Kemudian relasi orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak sangat baik dan hangat. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik dan melakukan hubungan dekat antara orang tua dan anak. Hubungan itu memberikan arti bahwa orang tua memiliki makna dan tujuan hidup dengan adanya anak. Selanjutnya, relasi antar saudara atau siblings. Hubungan antar saudara dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah, dan jarak kelahiran. Hubungan saudara R dengan saudara S yaitu lebih dominan seorang kakak memberikan perhatian kepada adiknya. Si kakak berjenis kelamin laki-laki dan si adik berjenis kelamin perempuan. Mereka memiliki jarak kelahiran lumayan jauh, yaitu sekitar 7 tahun. Dari pengaruh jenis kelamin dan jarak kelahiran, si kakak memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan adiknya. Kakak menjaga adiknya saat orang tuanya sedang sibuk. Si kakak tersebut bertugas dengan baik sebagai kakak, dan si adik berposisi sebagai adik yang masih balita. Kemudian keberfungsian keluarga yaitu fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan edukasi, fungsi penugasan peran sosial, fungsi dukungan ekonomi, dan fungsi dukungan emosi dan pemeliharaan. Kemudian sistem keluarga, terdapat keluarga inti yang terdapat komponen ayah, ibu, dan anak. Mereka menempatkan tugas dan posisinya dengan baik sehingga membentuk sebuah sistem keluarga. Kemudian konflik dalam keluarga. Menurut narasumber atau EF, keluarganya pernah mempunyai konflik karena terlalu sibuk. Suami dan istri sama-sama terlalu sibuk sehingga waktu bersama keluarga tidak cukup. Kesibukan membuat kurang tidur dan makan tidak teratur sehingga membuat individu merasa tertekan. Pasangan yang terlalu sibuk juga tidak merasakan terhubung satu sama lain. Mereka tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Selain itu, kedekatan orang tua dan anak menjadi berkurang karena orang tua yang terlalu sibuk. Terapi atau solusi yang dilakukan si narasumber tersebut yaitu memecahkan konflik yang terjadi dengan meningkatkan kemampuan untuk mengatur waktu. Dapat mengatur waktu antara kesibukan dengan waktu bersama keluarga.
Jika ada waktu luang, mereka langsung merencanakan waktu yang berkualitas bersama keluarga seperti traveling, dinner, dan lain-lain. Kesimpulan yang saya dapatkan dari narasumber kedua ini yaitu dari hasil wawancara kepada Ibu EF, yaitu memecahkan masalah keluarga terlalu sibuk dan tidak dapat membagi waktu dengan cara melakukan interaksi keluarga. Salah satu teknik dari pendekatan konseling struktural atau structural family therapy. Teknik ini dilakukan dengan cara suami dan istri berhadapan saling berinteraksi untuk memutuskan kemampuan mengatur waktu sebaik mungkin agar keluarga mereka tetap hangat dan dapat berinteraksi dengan baik. Waktu antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak harus terpenuhi dengan baik. Kemudian narasumber ketiga atau narasumber terakhir dalam wawancara saya yaitu berinisial SJ, alamat Duku Dilem Kulon, RT 2 RW 1, Desa Banjarsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Berusia 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Struktur keluarga yaitu keluarga inti, ayah berinisial N berusia 40 tahun, kemudian ibu SJ narasumber tersebut berusia 39 tahun, kemudian memiliki dua anak. Anak yang pertama berinisial HL berusia 15 tahun, kemudian anak yang kedua FA berusia 12 tahun. Relasi dalam keluarga, relasi pasangan suami dan istri. Pada hubungan antara suami dan istri termasuk dalam golongan owner property. Istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lainnya. Karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, pola perkawinan ini merupakan perkawinan yang mana suami lebih dominan yang memiliki wewenang paling besar dalam keluarga. Kemudian relasi orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak sangat baik dan hangat. Hubungan itu memberikan arti bahwa orang tua memiliki makna dan tujuan hidup dengan adanya anak. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk perkembangan anaknya dan kebutuhan anaknya, termasuk kebutuhan sekolah. Anak semakin bertumbuh dewasa, orang tua memiliki peranan penting untuk melakukan pendekatan lebih atau melakukan hubungan baik agar anak tidak terjerumus ke dalam hal negatif dari luar. Kemudian relasi antar saudara atau siblings. Hubungan antar saudara, adanya tanggung jawab antar saudara dapat dilihat dari peranan kakak untuk melindungi adiknya. Kakak yang sudah tumbuh menjadi anak remaja dapat melindungi adiknya jika adiknya dalam bahaya. Sang adik memiliki peran dan tanggung jawab sebagai adik, yaitu menghargai kakaknya. Kedua saudara tersebut sama-sama akan menginjak ke masa remaja, maka keduanya mampu memiliki hubungan baik dengan orang tuanya. Sebagai contoh yaitu dapat membantu pekerjaan rumah. Kemudian keberfungsian keluarga, ada fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan edukasi, fungsi penugasan peran sosial, fungsi dukungan ekonomi, dan fungsi dukungan emosi dan pemeliharaan. Selanjutnya sistem keluarga. Keluarga adalah komponen dari ayah, ibu, dan anak, atau bisa dibilang sebagai keluarga inti. Mereka menempatkan tugas dan posisinya secara baik dan membentuk sebuah sistem keluarga. Keluarga bukan individu, melainkan interaksi antar individu tersebut. Kemudian, konflik dalam keluarga. Dari hasil wawancara, narasumber menceritakan bahwa dahulu keluarganya pernah memiliki konflik kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT ditunjukkan dengan adanya tindakan kekerasan fisik oleh suami kepada istri. Penyebab terjadinya KDRT karena pada saat itu suami sedang dalam situasi frustasi. Seperti teori yang dijelaskan oleh Zastrow dan Brooker, yaitu teori frustasi agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai satu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seorang yang frustasi
sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustasi sering menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Kemudian, terapi atau solusi yang dilakukan oleh narasumber dalam menyikapi konflik KDRT yaitu yang pertama, menyikapi dengan tegas, dengan menyuruhnya berhenti dengan sikap yang tegas dan menuntut si suami untuk meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Jika mengulangi hal tersebut, maka istri tidak akan memaafkan dan tidak akan memberikan kesempatan kedua. Kemudian cara yang kedua yaitu istri meminta dukungan dari keluarga dan sahabat. Bercerita mengenai masalah yang terjadi pada dirinya dengan orang yang dipercaya seperti keluarga dan sahabat akan membantu meringankan rasa sedihnya dan terhindar dari stres. Orang terdekat yang menjadi tempat curhat akan mengetahui kondisinya dan dapat mencarikan solusi agar membuatnya tetap aman. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber ketiga ini yaitu si Ibu SJ ini memecahkan masalah KDRT dengan cara melakukan interaksi keluarga, salah satu teknik dari pendekatan konseling struktural atau structural family therapy. Teknik ini dilakukan dengan cara suami dan istri berhadapan saling berinteraksi untuk mempererat hubungan yang baik. Saling memaafkan atas kehilafan yang membuat konflik tersebut terjadi serta tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, dengan interaksi yang positif, maka keluarga akan harmonis, aman, dan nyaman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.